Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena memang ada sekelompok orang yang berupaya untuk membungkam bangsa Indonesia ini untuk mengucapkan, mengungkapkan, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat luas serta bangsa Indonesia ini. Kenapa? Karena Dr. Sugeng Sugiharto yang merupakan salah satu aset dari bangsa ini yang telah bersama-sama berjuang dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara untuk memberikan pencerahan dan mencerdaskan masyarakat. Itu ternyata ada upaya dari atasannya, entah siapa itu saya juga kurang tahu, upaya untuk membungkam beliau, membungkam Dr. Sugeng. Karena Dr. Sugeng itu diturunkan dari jabatannya. Ya. Dan tentu kita sudah tahu bahwa Dr. Sugeng itu bekerja di BRIN. Apa itu BRIN? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Riset loh ya, riset ini. Hanya saja ada oknum-oknum barangkali yang berupaya untuk membungkam Dr. Sugeng, yaitu dengan cara menurunkan beliau dari jabatannya, yang tentunya hal ini berpengaruh kepada pemasukan ya, atau ekonomi dari Dr. Sugeng. Dan hal ini sudah diulas oleh beberapa sahabat-sahabat, yang salah satunya itu adalah Gus Rifki Zulkarnain, dan menuliskan sebuah artikel yang dimuat di website RMI NU Banten ya. Dan juga dibahas oleh Kiai Haji KRT Nur Ihya dalam live streamingnya, dan juga teman-teman yang lain. Artinya memang ada pembungkaman, ada upaya untuk membungkam seseorang dengan cara-cara yang licik. Dan tentu bangsa Indonesia ini, karena sudah lama terjajah oleh Belanda 350 tahun, oleh Jepang 3,5 tahun, sehingga mereka itu, atau banyak dari bangsa Indonesia ini, yang memiliki mental-mental jongos, mental-mental budak. Ketika melihat seseorang yang berjuang untuk bangsanya, untuk negaranya, itu mau-mau saja mereka itu membantu penjajah-penjajah modern, atau di zaman modern ini, ya, mau membantu mereka. Astaghfirullahaladzim. Dan tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan kepada Dr. Sugeng Sugiharto yang jabatannya itu diturunkan, ya, kelas-kelasnya itu saya kurang mengerti itu, dan kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Dr. Sugeng. Mudah-mudahan beliau itu dilancarkan dalam semua urusannya, dimudahkan rizkinya, dan diperbanyak rizkinya ya. Dan tentu kalau melihat atau membahas mengenai rizki, tentu rizki itu datangnya ya tidak hanya dari BRIN saja, tetapi rizki itu ada rizki yang min haitsu yahtasib, yang
bisa diduga-duga jalannya, ada juga rizki yang min haitsu la yahtasib. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa biha salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan untuk ya mustaqim. Nah, tentu Dr. Sugeng ini adalah salah satu yang vokal mengenai DNA ya, atau mengenai nasabah Alawi dari sudut pandang DNA. Harusnya BRIN itu mendukung beliau, bukan malah menurunkan jabatan Dr. Sugeng, bukan malah mendemosi beliau agar Dr. Sugeng itu berhenti berbicara mengenai nasabnya Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa ini mau jadi apa ketika mereka itu pro dengan penjajah-penjajah modern saat ini? Mau jadi apa bangsa ini? Masih saja memiliki mental-mental budak, mental-mental jongos, mental-mental terjajah. Nah, daripada saya emosi ini ya, langsung saja kita simak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya dalam live streamingnya yang membahas tentang hal ini. Ya, silahkan. Saudara-saudariku semuanya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar dan berita tentang dijatuhkan, diturunkannya, dikurangi tunjangannya oleh pihak perwakilan dari negara. Bahasanya itu demosi diturunkan jabatannya. Turunkan jabatan. Dan saya juga sudah menghubungi beliau langsung, ya. Dr. Sugeng Sugiarto. Apa alasannya kok sampai beliau diturunkan jabatannya? Jabatan yang diturunkan itu tidak hanya turun satu tingkat, tapi turun 2 tingkat. Ini sebuah kezaliman yang tiada tara. Karena untuk naik golongan itu perlu waktu 4 tahun. Saya ini untuk naik setingkat di atas golongan saya saat ini, itu setiap semester, 6 bulan sekali itu ada penilaian. Kalau penilaiannya normal, standar ya 4 tahun. Tapi kalau per semesternya itu 16 atau 20 ya 3 tahun setengah lah bisa naik golongan. Jadi yang terakhir Dr. Sugeng Sugiarto itu golongan 3D. Tapi diturunkan menjadi 3B. Berarti meloncat ke bawah 2 golongan. 8 tahun berarti. 3B melewati C dan D. 8 tahun secara normal. Ada apa? Apa alasannya? Apakah gara-gara Dr. Sugeng Sugiarto membela rakyat Indonesia, membuka seluas-luasnya kajian tentang DNA yang digabungkan dengan data yang kami punya, atau bagaimana? Ya mestinya iya, jawabannya iya. Alasannya iya, memang ada korelasinya ke situ. Sehingga jika kita melihat fakta, maka jelas penyelenggara negara, ya, para pegawai-pegawai, pejabat, ya, pelaksana, ini juga sama mentalnya. Apa mentalnya? Jongos. Sulit untuk maju. Seharusnya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, justru terdepan dalam hal harusnya membuka wacana keilmuan, sehingga bangsa dan negara ini lebih maju, melesat ke depan. Tapi justru faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ada orang yang mau maju sekelas Dr. Sugeng Sugiarto seperti ini saja dihambat, ya, dijatuhkanlah 2 golongan di bawah golongannya saat ini. Yang sebelumnya itu selama 12 bulan diskors tunjangan, kurangi tunjangannya, lalu setelah itu diturunkan. Malah seharusnya kalau saya sebagai ketua BRIN, ya, naikkan atau Menristek lah ya, kalau menterinya saya, justru saya naikkan golongannya 2 tingkat. Golongan 4B
Dari 3D langsung saya naikkan 4D. Karena beliau sudah berkontribusi secara nyata bela bangsa dan negara. Kok ini sebaliknya. Oleh sebab itu, wahai pejabat yang di atasnya, Dr. Sugeng Sugiharto, untuk menyadarinya, hidup ini untuk apa sih? Kalau toh ada intervensi dari atasannya sampean, ya tolaklah saja, apa alasannya? Atau toh Dr. Sugeng Sugiharto melanggar sumpah jabatan yang seperti apa? Kan untuk mencerdaskan anak bangsa kan bagian daripada amanah undang-undang dasar kita. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang namanya permainan elit global. Indonesia ini sulit untuk bisa maju kalau tidak dimulai dari presidennya, DPR-nya, pejabat kementeriannya, gubernur, bupati, camat, lurahnya, lalu masuk ke dalam rumah tangganya negara kita ini. Sama seperti ketika prestasi anak bangsa masuk ke MURI sana, Museum Rekor Indonesia. Setelah itu tidak dikembangkan, ya cukup sudah dapat piala, piagam, sudah berhenti. Nah untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi, kita cerdas berprestasi, kalau ujung-ujungnya ya hanya untuk ini. Nah, inilah yang harus ya menjadi PR kita bersama sebagai anak bangsa. Sebenarnya sumber daya manusia Indonesia itu cukup melimpah kualitasnya, tetapi gara-gara elit global ya, dikte dari dunia yang tak terlihat sana, kekuatan adidaya dari segi budaya, dari segi senjata, politiknya, ekonominya, mendikte kita bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia ini tidak bisa berbuat apa kecuali benar-benar kita bangkit bersama. Seharusnya atasannya Dr. Sugeng Sugiharto itu saya angkat 2 tingkat di atasnya, golongan 4D langsung, karena dedikasinya terhadap ilmuwan Nusantara Indonesia. Kok malah diturunkan yang seharusnya perjuangan dulu sudah 8 tahun diturunkan jatuh ke bawah ya, jadi 3D itu bagaimana? Perlu diingat oleh para pemirsa semua bahwa ketika lulusan SMA melamar diterima menjadi PNS ya, itu golongannya masuk 1C. Kalau diploma itu golongan 2A. Kalau S1 sarjana itu 3A. Berarti kalau berkarir di bagian ya, kalau BRIN ya itu 4 kali 4 berarti 16 tahun ya. Dr. Sugeng diangkat dengan pangkat 3A, 3B, 3C, 3D. 4 kali 4 berarti 16 tahun, dikurangi 8 tahun, berarti dianggap baru bekerja 8 tahun. Nah, ini loh. Mungkin beda tunjangannya masa kerja, tunjangan fungsionalnya. Bedanya di situ saja. Tapi kalau golongan 3B ya kecil, mohon maaf, kecil. Kecuali ada tunjangan fungsional lainnya. Nah inilah yang namanya kezaliman. Dr. Sugeng Sugiharto itu juga ini. Pasti ada Mr. X yang mendikte atasannya. Jelas, pasti itu. Yang seharusnya jika ini ditarik ke hukum karma 212 sebab akibat, maka orang yang memiliki kebijakan menurunkan pangkat Dr. Sugeng Sugiharto itu akan menerima akibatnya. Baik nanti di masa tuanya, atau setelah meninggal dunianya, atau di akhiratnya, atau kena anak cucunya, karena salah menggunakan jabatannya. Saya sering dipesan ya oleh orang tua saya, nak, janganlah kamu membunuh. Saya tanya, membunuh apa, Pak? Membunuh jiwa raga manusia, membunuh sumber kehidupannya, membunuh nama baiknya. Ternyata itu isinya. Kalau toh misalkan ada kesalahan bawaan, panggil secara pribadi, tapi secara kebijakan tetap tidak berubah. Misalkan ada cleaning service ya, minta tanda tangan kita, penilaian kita nilai baik saja. Kalau ada yang kurang baik, nasihati dengan lisan saja. Formalitas tertulis yang tetap baik, supaya apa? Tetap dipakai, tetap bisa bekerja, karena dia memiliki tanggungan anak dan istrinya. Kalau kita bunuh, rezekinya dipecat, terus siapa yang menghidupi anak istrinya? Ini loh, pesan dari orang tua saya dulu itu seperti itu. Dan itu selalu saya ingat selamanya. Saya ingat enggak mentoloan. Walaupun ini sebenarnya
takut resiko ya, kadang-kadang orang begitu, takut resiko dosa, tapi nggak beda. Ada saat ketegasan diterapkan, ada saat kemanusiaan didahulukan. Ini yang penting, tolong atasannya Dr. Sugeng Sugiharto dengarkan omongan saya ini, ya. Jangan sekali-kali membunuh sumber penghidupan seseorang. Karena itu akan menimpa kalian, entah Allah akan memberikan balasan berupa sakit, tidak panjang umur, atau sakit-sakitan di masa tua, tidak menikmati kebahagiaan di dunia, atau paling enggak jika ditunda di alam barzahnya akan merana, nanti jika dibangkitkan di akhirat akan sengsara. Pilih mana? Gitu. Pilih mana? Semua kebijakan itu kan tergantung rekomendasi dari atasan. Saya juga seorang pegawai, tapi atasan saya juga tahu bahwa saya ini menyampaikan berdasarkan data, berdasarkan buku untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak ngawur belaka. Maka itu dimaklumi. Jadi etikanya itu seperti itu. Jadi dalam hal ini Dr. Sugeng Sugiharto itu terzalimi. Ya. Doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya, dikabulkan oleh Tuhannya. Wong kafir saja, ya, walau kafiron, walaupun ada orang kafir, tapi dizalimi maka akan tembus, didengar sampai dimensi ke-7, ke-9 di atas langit dimensional sana, spiritual. Lalu dikabulkan sesuai dengan perintahnya Allah pun, fayakun sesuai dengan sunatullah alamiah, hukum alam yang ada. Nah itu ya, komentar dari Kiai Haji Nur Ihya dalam live streamingnya semalam ya. Nah, kemudian pada bagian akhir ini saya akan membacakan satu artikel yang ditulis oleh Gus Rifki Zulkarnain ya. Dr. Sugeng Sugiharto didemosi oleh BRIN karena bicara nasab klan Habib Ba'alawi, tanda tanya. Ya. Penulis KGM Rifki Zulkarnain. Penulis memperoleh informasi bahwa Dr. Sugeng Sugiharto didemosi penurunan jabatan tunjangan kinerja dalam tanda kurungnya oleh kantor tempat beliau bekerja yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya tidak tahu pasti alasan yang sebenarnya mengapa beliau didemosi. Tapi mungkin saja kemungkinan besarnya adalah karena beliau membicarakan nasab habaib dan membuktikan DNA Habib bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Jika demikian alasannya, kita sangat menyayangkan sekali keputusan demosi tersebut karena pembahasan DNA klan Habib oleh Dr. Sugeng Sugiharto yang berkesimpulan mustahil klan Habib Ba'alawi dzurriyyah Nabi. Orang Arab saja bukan, apalagi dzurriyyah Nabi. Menurut kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demosi oleh BRIN kepada Dr. Sugeng Sugiharto menggores luka di hati kami atau publik secara umum. Bagaimana bisa pembahasan ilmiah diganjar hukuman demosi? Itu sungguh keputusan yang mencederai akal sehat dan dialektika ilmiah. Idealnya, jika jujur, semestinya BRIN memberikan penghargaan kepada Dr. Sugeng Sugiharto atas penemuannya itu. Bukankah itu fungsi riset dan inovasi? Menemukan sesuatu yang baru yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan keputusan BRIN yang mendemosi Dr. Sugeng Sugiharto, kita membaca bahwa BRIN berpihak, membela dan melindungi klan Habib Ba'alawi. Bukan berdiri objektif dalam tegaknya kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Hal ini kontras berbeda dengan sikap Universitas Airlangga terhadap Profesor Dr. Menahem Ali dan sikap UIN Wali Songo Semarang terhadap Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamamunji. Kedua universitas tersebut tidak memberi hukuman apapun, malah dengan sangat baik melindungi kemerdekaan berpikir, mengkaji, dan berpendapat. Karena itu, sangat besar kemungkinannya kepala BRIN adalah budaknya klan Habib Ba'alawi, atau BRIN adalah sarangnya Habib Ba'alawi, atau BRIN adalah seorang sarang mukibin, budak-budak klan Habib Ba'alawi. Dari situ kita semakin dapat memahami betapa berbahayanya klan Habib Ba'alawi dan para budaknya jika menduduki jabatan pemerintah tertentu,
karena mereka tidak segan-segan menggunakan otoritasnya untuk menghukum pihak lain yang tidak sesuai dengan seleranya. Kita akan dihukum agar bungkam dalam menyuarakan kebenaran atau berpendapat yang berbeda atau ijtihad dalam dialektika ilmu pengetahuan. Selain peristiwa demosi Dr. Sugeng Sugiharto oleh BRIN, peristiwa yang sama telah kita saksikan pada bagaimana dibatalkannya seminar ilmiah internasional UIN Wali Songo Semarang oleh Mabes Polri, atau setidak-tidaknya oleh oknum-oknum Mabes Polri. Ada alasan adanya potensi benturan fisik adalah alasan yang sangat aneh dan mengada-ngada. Sebab faktanya, ceramah-ceramah dari klan Habib Ba'alawi yang provokatif, agitatif, menghina, dan memecah belah bangsa, yang mengarah pada timbulnya perang saudara justru dibiarkan begitu saja, diberi izin dan pengamanan. Sementara acara-acara ilmiah sesuai dengan nation interest malah justru dihalang-halangi bahkan dibubarkan. Sebelum dibatalkan oleh Mabes Polri, panitia atau Kiai Imad memperoleh pesan untuk tidak membahas nasab di seminar tersebut. Nampak ketakutan sekali nasabnya dibahas di depan publik luas yang faktual. Kita juga menyaksikan bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar yang akhir-akhir ini juga mulai bersuara terkait nasab klan Habib Ba'alawi juga hendak dibungkam di Surabaya. Deretan upaya-upaya pembungkaman sebelum peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah banyak kita saksikan sebelumnya. Juga untuk sebagai sampel ya, bahwa di Banten ini, ya di beberapa daerah misalnya ketika ceramahnya Gus Abbas Buntet itu ya ditentang, bahkan dari oknum-oknum mukibin, oknum-oknum kibin, itu berusaha untuk menghalangi dan membatalkan acara tersebut. Begitu juga dengan acara yang ada di Labuan. Begitu juga dengan acara yang ada di Cilegon kalau tidak salah ya. Nah itu sebuah sampel. Belum lagi Kiai Imad kan, yang sebelumnya itu di Gresik, ya kan, dan di tempat-tempat yang lain sama. Nah itu pertanyaannya lanjut ya. Jika yang disimpan adalah permata, mengapa sedemikian takut tirai dibuka sehingga semua orang dapat menyaksikan keindahannya dan mengagumi sang pemilik permata? Mengapa takut jika yang dimiliki adalah permata? Kalau yang klan Habib Ba'alawi miliki adalah permata, maka buka saja ke hadapan publik, karena akan membuat publik terkagum-kagum kepada klan Habib Ba'alawi. Kekaguman, ketundukan, keunggulan ras, bukankah itu yang selama ini dicari-cari dan mati-matian dibangun oleh klan Habib Ba'alawi? Dan itu bisa dicapai dengan membuka tirai yang menyimpan permata. Lalu, mengapa tirai itu sekuat tenaga hendak ditutup? Jangan dibuka. Tentu saja jawabannya mudah sekali. Di balik tirai bukanlah permata yang dimiliki klan Habib Ba'alawi, melainkan bangkai beraroma busuk yang menyengat tajam, yang akan membuat publik bergidik ngeri dan pergi menjauh dari klan Habib Ba'alawi. Itu ya teman-teman, komentar yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya dan juga Gus Rifki Zulkarnain ya, untuk memberikan ungkapan kekecewaan beliau-beliau mengapa sampai Dr. Sugeng itu didemosi oleh BRIN. Dan kemungkinan besar karena Dr. Sugeng itulah yang paling vokal dalam membicarakan tentang DNA-nya Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan DNA-nya itu bersambung sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab saja bukan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.